Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, saya mau menyapa adik-adik yang cantik dan ganteng. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Yuk adik-adik yang manis, cantik dan ganteng yang sudah siap beribadah boleh maju ke depan. Kita mau berdoa dulu sebelum memberangkatkan anak-anak kita beribadah di lantai 1. Di bawah aja sayang, di bawah aja berbaris. Yang kelas kecil di depan, yang kelas kecil di depan. Ayo. Ini kakak. Ya. Yuk, Michael. Yuk, sudah siap semua. Yuk, sikap yang manis, sikap berdoa. Yuk adik-adik, sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita berdoa memberangkatkan anak-anak kita beribadah. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Engkau pilih pagi hari ini ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami juga, anak-anak yang berbahagia karena sejak kecil Engkau sudah memilih mereka Tuhan. Dan pagi hari ini mereka mau datang beribadah kepada Engkau karena mereka tahu Tuhan siapa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka puji, yang mereka agungkan di dalam ibadah mereka. Kami percaya apa yang sudah dipersiapkan untuk ibadah pagi hari ini, Engkau sudah mengurapi, memberkati, membawa anak-anak kami ini mengenal Engkau Tuhan dengan benar sejak kecil di dalam hidup mereka, supaya kebenaran itu hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengubahkan generasi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berangkatkan mereka dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Adik-adik yang siap beribadah dengan semangat katakan amin. Selamat beribadah untuk anak-anak kami. Sekali lagi saya menyapa kita yang ada di tempat ini. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita. Saya diberkati sekali dengan wajah-wajah yang datang beribadah hari ini dengan sukacita, yang pastinya siap untuk menikmati Tuhan. Sebelum kita beribadah, saya mau bacakan satu kebenaran firman Tuhan bagi semua kita di tempat ini. Di Mazmur 65 ayat 4, Mazmur 65 ayat 4, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang telah Kau pilih untuk diam bersama dengan Engkau di dalam rumahmu. Betapa besar sukacita yang menantikan kami, karena di sana kami akan menikmati segala hal yang baik. Bapak Ibu, katakan kiri kananmu, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Kedua, kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya, kita bersyukur ya Bapak Ibu. Hari ini, di tempat ini, kita ada di tempat yang benar, dan bersama-sama kita boleh mengalami Tuhan. Haleluya, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, banyak yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk setiap kami. Tidak ada satu yang disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Terlalu besar jumlah untuk kami hitung, untuk setiap perbuatan baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi semua kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih.
Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Karena Tuhan sudah memilih kami, menetapkan kami Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memuaskan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dengan kehadiran-Mu, ucapan syukur kami Tuhan menjadi penyembahan, menjadi pujian kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, silakan dulu. Kita mau masuk pada doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, benar Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan yang terus boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat satu minggu yang lalu Tuhan kami boleh lewati. Biarlah Tuhan apa yang telah Tuhan taruhkan di dalam hidup kami Tuhan melalui satu minggu ini Tuhan, baik suka atau duka yang kami alami, biarlah Tuhan di setiap kehidupan kami terus boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang senantiasa memberikan kami kesehatan ya Bapa. Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami, Engkau juga menjadikan kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang membawa damai, bahkan mengabarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, terlebih di dalam keluarga kami, bahkan di sekitar tinggal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kelegaan Tuhan ketika kami di dalam kehidupan kami Tuhan mengalami pergumulan hidup ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami Tuhan, memampukan kami Tuhan, memberikan kelegaan kepada kami Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan, kami tidak pergi ke hal-hal yang tidak Tuhan inginkan Tuhan. Bukan pergumulan yang membuat kami menjadi takut ya Bapak, tetapi pergumulan menjadikan kami naik level Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat ya Bapak, bahkan setiap usaha pekerjaan Tuhan bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Engkau memberikan rezeki yang berlimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapak, ketika pada saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah berikan kepada setiap jemaat-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan bagi yang telah mendapatkan jawaban doa ya Bapak, mereka boleh Tuhan senantiasa bersyukur bahwa benar Tuhan semua karena kasih anugerah Tuhan memberikan pekerjaan bagi kami ya Bapak. Biarlah juga Tuhan kami boleh bekerja dengan baik di tempat pekerjaan kami. Kami bersyukur dan kami melakukan pekerjaan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Mari Tuhan Engkau taruhkan hati-Mu Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Engkau melihat segala usaha yang dikerjakan ya Bapa untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi setiap komsel, kegiatan pertemuan persekutuan yang ada di gereja-Mu Tuhan, komsel, doa, bahkan pemuridan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan, kami boleh bersatu hati ya Bapak. Kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal kebenaran firman-Mu. Bahkan di dalam komsel, di dalam doa, di dalam pemuridan Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertumbuh, bahkan pada akhirnya berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur boleh berada di bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan hari demi hari bangsa kami boleh maju Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bangsa kami semakin dimuliakan karena kasih anugerah Tuhan bercurah bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan di bangsa kami, bangsa Indonesia, buat Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah situasi politik yang kami boleh melihat tidak baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui pemimpin kami ini Tuhan, mereka boleh Tuhan membawa bangsa kami Tuhan untuk lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan, bahkan di hadapan bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang diambil bersama dengan menteri-menteri dan DPR Tuhan, boleh membawa bangsa kami ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan setiap pembantu-pembantu presiden juga Tuhan boleh bekerja sama bersatu padu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui kuasa yang mereka pegang Tuhan, memiliki jabatan di bangsa ini. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Di tengah maraknya peperangan yang ada Tuhan, kami mau Tuhan, kami inginkan Tuhan, dan kami berharap bangsa kami menjadi bangsa yang membawa damai bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemimpin bangsa kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan, kota Batam. Terima kasih Tuhan, kota Batam penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di kota Batam ini bukan suatu kebetulan Tuhan, benar ya Bapak, ada maksud dan tujuan Tuhan tempatkan kami di kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami di kota Batam Tuhan, terkhusus di Kepulauan Riau juga Tuhan.
Kami berdoa buat gubernur Tuhan, wakil gubernur Tuhan. Kami berdoa buat wali kota dan wakil wali kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kota Batam juga penuh kemuliaan Tuhan. Kota Batam menjadi kota yang madani. Kota Batam menjadi kota yang disenangi. Bahkan orang-orang dari luar juga Tuhan boleh masuk untuk membawa investasi ke kota Batam ini Tuhan. Sehingga kota Batam ini menjadi kota industri yang selevel dengan negara-negara maju Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Juga Tuhan taruhkan hati yang setia untuk melayani Tuhan melalui kuasa, melalui jabatan yang mereka emban Tuhan. Mereka boleh memimpin kota Batam ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan buat kota kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, baik di pusat Tuhan. Kami berdoa buat ketua sinode kami Tuhan, Pak Timotius Chandra Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, Tuhan taruhkan hati untuk beliau Tuhan melayani Engkau melalui menjadi ketua sinode di gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat beliau ya Bapak, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesetiaan Tuhan hari demi hari Tuhan, semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Berikan roh kelemah lembutan di dalam hatinya Tuhan, untuk dapat Tuhan memimpin jemaat-Mu Tuhan untuk lebih lagi dekat kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati tim Bapak, berkati semua orang-orang yang berada dalam struktural Tuhan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di tempat ini Tuhan, buat Pak Serdi, Pak Alfred dan juga Bang Albert Tuhan. Kami bersyukur buat mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan mereka, bahkan kemauan Tuhan di dalam hati mereka untuk tetap setia melayani di gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan, Tuhan yang memberikan kelemah lembutan di dalam setiap hati mereka Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan yang kami lihat di dalam kehidupan mereka menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istri, berkati anak-anaknya ya Bapak. Kami bersyukur juga buat mereka Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mengambil bagian Tuhan di dalam pengabaran Injil di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Biarlah juga Tuhan kami berdoa terkhusus buat rencana kami Tuhan di dalam pembelian gedung yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, rencana yang baik, rencana yang indah Tuhan yang kami harapkan boleh terjadi ke depannya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap apa yang kami butuhkan ya Bapak di dalam perencanaan ini Tuhan boleh cukupkan Tuhan. Tuhan yang memberikan hati bahkan bagi orang-orang yang terus ingin menabur di dalam rencana ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan mereka rezeki yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih kami akan disirami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur biarlah juga Tuhan kami boleh mendengar, kami boleh diam Tuhan dan tenang untuk kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk Tuhan berkati urapi Tuhan setiap perkataan yang keluar Tuhan, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang berbahagia, firman Tuhan katakan tadi, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, karena banyak sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dialah yang layak terima pujian, segala hormat, segala puji syukur hanya bagi Yesus. Tuhan
Haleluya. Orang-orang yang berbahagia terpancar dari wajahnya dari tempat ini ya. Puji Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mengangkat amplop yang ada di tangan kita. Yuk kita mau deklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Aku bawa persembahanku yang terbaik dari yang Tuhan berikan kepadaku sebagai korban syukur yang memuliakan Tuhan. Dengan sukacita aku berikan menjadi benih yang ditaburkan dalam kerajaan Allah. Dan aku percaya aku diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang mengumpulkan persembahan. Sambil kita melihat pengumuman sepekan untuk setiap kegiatan kita. Shalom jemaat yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah hari Minggu seperti biasa, pukul 9.
Jangan lupa, ibadah anak juga tersedia di lantai dasar, jadi seluruh keluarga bisa beribadah dengan nyaman. Bagi jemaat yang rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan, kami mengundang saudara dalam menara doa. Hari Selasa pukul 19.30 adalah waktu khusus bagi pemuda untuk berdoa bersama. Dan di hari Jumat juga pukul 19.30, kita semua, baik pelayan maupun jemaat, dipersilakan untuk datang dan menaikkan doa bersama. Mari kita luangkan waktu, datang, dan alami hadirat Tuhan secara nyata. Komsel Komunitas Sel, kami mengajak untuk para jemaat juga untuk bergabung dalam komsel di tempat ini. Berikut hari, lokasi, dan jam komselnya. Di hari Rabu kita ada 3 komsel loh. Komsel Batam Center, jam 7:30 malam, tempat untuk bertumbuh dan berbagi dalam kasih Tuhan. Untuk lokasi, di Seruni Indah, Blok E01, PIC dapat menghubungi Kanora Kasen. Komsel Pemuda di gereja, jam 7:30 malam, waktunya anak muda dikuatkan dan diperlengkapi. PIC, Roland Boy. Komsel Sukamaju, jam 7:30 malam, bertumbuh bersama dalam suasana keluarga. Lokasi di rumah Pegen Albert Siagian. Di hari Kamis, saatnya kembali dikuatkan. Komsel Transbarlang, jam 7:30 malam, tempat untuk saling menguatkan. Untuk lokasi bisa menghubungi PIC Komsel Keluarga Fadli. Komsel Tanjung Priayu, jam 8 malam, datang dengan rindu, pulang dengan kekuatan baru. Lokasi komsel di Mangsang Permai Blok 0130, PIC Komsel Keluarga Mikel. Komsel Dapur 12, tempat sederhana, tapi penuh kehangatan. Info, jam komsel, dapat menghubungi Pak Krison. Komsel Teens, di minggu kedua dan keempat, tempat generasi muda bertumbuh. PIC, Kristen Aira. Kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mengikuti media sosial gereja melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Dengan mengikuti media sosial kami, jemaat dapat memperoleh informasi terbaru seputar kegiatan dan pelayanan gereja. Kami dari GKKD Living Bread mengucapkan happy anniversary buat Bapak Ivanto Tadoi dan Ibu Natalia Parapat pada tanggal 13 April. Selamat ulang tahun buat anak kita Margot Wilson yang berulang tahun ke-6 tahun. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, kami membuka lowongan untuk bagian singer, musik, multimedia, usher, pelayan ibadah anak, dan tamborin. Dapat menghubungi PIC Kanora. Rekrutmen mulai 5 April 2026 sampai dengan 30 April 2026. Untuk tiket minggu ini, Komsel Teens selamat bertugas. Persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GKK Living Bread. Untuk nomor rekening tertera di bawah ini. Dan terima kasih jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati melimpah. Puji Tuhan, demikian pengumuman sepekan yang boleh kita dengar tadi. Yuk kita terus antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat tadi bersama-sama. Yang terakhir, kami mau menyambut keluarga kami di tempat ini yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Boleh berdiri di tempatnya saja. Saya melihat ada dari sini ya, berdiri di tempatnya saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh memperkenalkan diri, nama, tinggal di mana, kalau sudah bekerja di mana, dimulai dari yang di depan ya. Eda dan Ito. Nama saya Niko Gunawan Sitorus, alamat saya Perumahan Organisasi Blok A nomor 02. Kerjaan saya kebetulan saya baru habis dari BTS Internasional Utama Indonesia. Oke, puji Tuhan. Baru habis kontrak ya, nanti kita doakan bersama-sama.
Ya, puji Tuhan ya. Ya orang tua dari Gogo ya yang sering kita lihat anaknya yang selalu ceria ya untuk beribadah. Selamat datang keluarga orang tua dari Gogo. Boleh abang yang di belakang? Salam semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Andre Zega. Saya tinggal di Batu Aji. Kerja di PT Semoy. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang abang Andre. Juga silakan duduk. Bapak dan Ibu, puji Tuhan ya. Kami rindu untuk apabila Bapak dan Ibu belum berjemaat di gereja lokal, boleh kita berjemaat di sini bersama-sama untuk memuji muliakan Tuhan. Kita adalah keluarga, bukan orang asing di tempat ini, keluarga di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Sudah ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Yuk kita mau lebih lagi boleh menikmati Tuhan di tempat ini di dalam ibadah kita. Ini saatnya kami Tuhan mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, benih kebenaran Tuhan ditaburkan, hati kami siap untuk menerimanya, sehingga firman-Mu itu tumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan buah kami itu tetap nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ya, setiap jiwa kami Tuhan boleh merindukan Engkau seperti tanah yang kering. Karena ketika kami rindu dan haus akan Tuhan, firman-Mu yang memuaskan semua kami. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
kasih-Nya kepada kita sehingga Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan mati di kayu salib untuk segala dosamu dan dosaku. Dan Dia beri pengampunan bagi engkau dan saya, sehingga engkau dan saya bisa kembali bertemu dengan Bapa di surga tanpa hambatan, tanpa batas. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lebih dari yang sudah disiapkan kepada yang ada di tempat ini, kepada yang menyampaikan, yang mendengarkan, bahkan yang ada di rumah masing-masing melalui platform online. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih tim PW, terima kasih. Silakan duduk rekan-rekan. Saya akan pindah ke bawah karena cukup panas ya. Silakan duduk rekan-rekan. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi ada orang baru ya. Minggu lalu ada orang baru juga ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hampir tiap minggu ada orang baru di tempat ini. Apa sih rahasianya? Apa sih daya tariknya? Nanti kita tanyain sama orang barunya ya, kenapa mereka mau datang ke tempat ini? Karena dipaksakah? Karena apa gitu ya? Sepertinya kalau yang di depan ini anaknya Inang ya, yang laki-laki ya. Puji Tuhan, luar biasa nih. Inang ini opung siapa? Hah? Opung Panca ya. Dari satu orang, kemudian borunya si siapa namanya? Reski, kemudian yang itoknya si Erik, dan sekarang itoknya lagi. Siapa tadi namanya? Hah? Niko, Pak Gogo ya. Dan istri, luar biasa, puji Tuhan, dahsyat nih. Ini dari Mak J yang pertama kali ngajak Inang ini. Nggak ada hubungannya loh Mak JJ dengan Inang ini, ada hubungan darah nggak Mak JJ? Nggak ada, mereka hanya tetanggaan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saudara kita yang di belakang tadi namanya siapa? Andre Zegai Yahobu. Yang tadi Honas gitu ya. Nanti kita tanya juga kenapa bisa datang ke tempat ini ya. Luar biasa ini. Wow, Pak Trison senyum-senyum. Makanya Pak Trison lihat tuh, nambah orang kita nias di tempat ini ya. Itu ada abangmu tuh, dia marga apa? Bule ya. Luar biasa, kamu bukan orang baru di tempat ini. Kami bersyukur kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku bisa hadir. Kami percaya ini bukan pertemuan yang pertama, apalagi yang terakhir, tapi ini pertemuan untuk selanjutnya kita bisa berjumpa ya. Tadi ada beberapa komsel, mungkin tambahannya ada komsel juga di Bengkong Batam Center buat yang para keluarga yang dulunya berjalan tapi vakum karena satu dan lain hal. Kita udah jalan 2 minggu, hari Rabu jam 7:30. Silakan bergabung Bapak Ibu ya. Engkau nyamannya di mana, dekatnya di mana, secara lokasi, welcome. Haleluya. Iya, rencananya juga mau buka di dapur 12. Ayo go gitu ya. Gas gitu kan ya. Nanti juga mungkin rencana mau ke Tanjung Uncang. Ayo go. Gas gitu kan ya. Luar biasa. Bapak Ibu, hari ini temanya tuh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Memulihkan persekutuan yang rusak. Gitu kan ya. Memulihkan persekutuan yang rusak. Kayak udah jago aja nih pembicaranya gitu kan ya. Kayak udah pintar aja nih hamba Tuhannya. Tapi Bapak Ibu, tadi waktu saya duduk di situ, saya membayangkan rekan-rekan yang di depan ya. Dari worship leader, pemain musik ada berempat, yang kebetulan dan penari, ada yang berhubungan darah, ada yang tidak gitu. Kebayang nggak Ibu ya, misalnya ini ya, ini misalnya di rumah misalnya Mak Krison lagi bermasalah dengan Krison gitu kan ya.
lagi ada kata-kata yang gak enak. Kebayang gak tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, mungkin si Krison akan mengetuk ketukannya yang membuat bagaimana si Matrison juga akan seperti itu. Atau misalnya worship leaders kita Aira dengan anaknya, borunya Aira lagi ada sesuatu, ya kan? Atau Aira dengan Kak Nora ada sesuatu, maka tadi gerakan tarian akan beradu kungfu gitu ya, bukan beradu. Ya, demikian juga worship leaders dengan singersnya, pemusik misalnya si bass mau dengan gayanya sendiri, gitar dengan gaya sendiri, drum. Puji Tuhan nggak ada berarti ya. Ya, puji Tuhan mereka udah pulih, hatinya udah siap Bapak Ibu ya. Amin. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di rumah hatinya seperti yang Tuhan harapkan, bukan yang saya harapkan. Datang ke tempat ini dengan hati yang terbuka, hati yang rindu, hati yang dan lain sebagainya ya. Nggak tahu ya. Bisa saja bersandiwara, bisa gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Makanya orang aktor dan aktris bisa mendapatkan Oscar ya, karena aktingnya bagus gitu ya. Bisa aja. Tapi Tuhan tahu. Mungkin suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, karena sandiwara itu. Tapi Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Nggak bilang sama sebelah kiri kananmu. Karena cepat atau lambat, mungkin kau bisa sandiwaranya jago, actingnya bang, tapi cepat atau lambat ada batasnya Bapak Ibu ya, akan ketahuan. Iya kan? Kebayang itu juga yang terjadi di perusahaan antara pimpinan dan bawahan. Iya kan? Bersandiwara, padahal pekerjaan mereka berhubungan. Nggak tercapai target, terjadi kerusakan mesin, terjadi chaos Bapak Ibu ya. Luar biasa. Rekan kita pemimpin di tempat ini dipakai di perusahaannya untuk memperbaiki kesalahan yang bukan dia lakukan. Nah itu keren Bapak Ibu. Itu ilmu Bapak Ibu ya. Ilmu yang belum tentu semua orang miliki. Makanya saya bilang sama dia, harusnya pimpinan tertinggi di perusahaanmu melihat itu suatu kemampuan yang luar biasa, dan harusnya itu dapat kompensasi dong ya. Ya enggak ya? Ya kita berdoa dong supaya dia kepala cabang lah di Batam ya. Iya kan? Karena dia bilang bebannya di Batam, dia nggak boleh pindah dari Batam. Ya, jadi topnya kepala cabang, ataupun kalau dia menjadi di pengurus pusat, dia base-nya di Batam. Ya nggak? Cuma satu orang yang mengaminkan, yang bersangkutan nggak mengaminkan, aku nggak tahu nih. Nah itu juga Bapak Ibu yang Tuhan rindukan buat engkau dan saya. Bagaimana engkau dan saya bisa menyelesaikan masalah yang mungkin engkau dan saya lakukan, mungkin juga yang orang lain lakukan. Kemarin disampaikan sama dia, pimpinan dia di Batam udah pergi ke Pinang, tapi nggak tahu mau melakukan apa. Tapi dia dari Karimun ke Pinang menghadapi badai ombak. Iya, kemarin aku dengerin ini kayak ini sinetron nih. Kalau dibikin ini bagus juga gitu. Hanya bisa diselesain gitu kan. Ya, puji Tuhan. Saya senang sebagai saudara seimannya gitu ya. Artinya saya belum tentu punya kemampuan seperti dia. Jangan iri dong. Kita senang ya. Ada saudara-saudari seiman kita yang mungkin lebih dari kita, mungkin komplement juga buat kita, melengkapi kita. Mau dia pemimpin, rekan sekerja, ataupun di bawah kita. Nah inilah yang terjadi kenapa persekutuan kita bisa rusak. Mungkin kita iri dengan saudara selevel kita,
kita nggak suka sama pemimpin kita yang mungkin dia lebih tahu dari kita, ketika dia menyatakan itu kita nggak suka. Atau orang yang di bawah kita udah ngasih tahu nggak taat. Itulah yang membuat persekutuan rusak. Karena mungkin perkataan kita, karena mungkin sikap kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, sejak awalnya memang persekutuan di antara manusia itu udah rusak sejak Hawa jatuh dalam dosa. Kemarin kami waktu kelas pranikah diskusikan ini. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang mencobai dia? Iblis. Tapi kan yang dapat firman untuk beranak cucu Adam sebagai kepala. Ketika Hawa dicobai oleh iblis, apakah Adam ada di situ? Kenapa Hawa nggak nanya ke Adam? Boleh nggak makan buah itu? Bener nggak? Itu iblis bilang bla 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 bla. Itu yang nggak terjadi, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Dan ketika Tuhan tahu, dia bilang, Tuhan tanya sama Adam, perempuan itu. Hawa bilang, ular itu, dan itulah yang terjadi dengan engkau dan saya. Bukan aku yang salah, dia. Dia sih omongannya terlalu keras, ketus. Dia sih sok rohani, sok kudus. Dia sih sok memimpin, sok powerful. Iya kan? Dia nggak tahu aku lagi lemah nih, aku lagi sakit nih, aku lagi butuh perhatian nih, aku lagi down. Kan itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Itu nurun Bapak Ibu. Ketika mereka punya anak, Kain dan Habil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kain dan Habil tahu kebenaran bahwa persembahkanlah yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Habil taat memberikan yang benar, tetapi Kain tidak. Dan waktu Kain melihat persembahan dari Habil berkenan bagi Tuhan, dia iri Bapak Ibu. Ketika dia iri, mulailah timbul dengki, mulailah timbul benci, mulailah timbul dendam, dan terjadilah pembunuhan pertama Bapak Ibu, saudara kandung. Kain membunuh Habil oleh karena persembahan yang dia lihat, kok yang itu berkenan, yang ini enggak, kan aku udah beri juga. Sama-sama tahu kebenaran Bapak Ibu. Haleluya. Itu turun sampai detik ini. Apakah terjadi di tempat ini? Bisa jadi. Apakah terjadi di komsel Bapak Ibu dan saudaraku? Bisa jadi. Apakah terjadi di rumah tangga Bapak Ibu? Bisa jadi. Apakah baru tadi ada konflik? Bisa jadi. Seperti saya bilang, kita bisa aja bersandiwara. Nggak tahu, saya juga nggak tahu di dalam hati pikiran Bapak Ibu apa kepada saya kepada Bapak Ibu, suami dan istri, kepada anak-anak, abang dan kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan ingin pulihkan ini Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu kalau kita baca cerita tentang Abraham, ya kan? Ketika menjadi Abraham, firman Tuhan datang kepada Abraham untuk pergi dari tempat tinggalnya bersama istrinya Sarah. Dan kemudian ketika Tuhan bilang kau akan punya keturunan, tapi dia nggak taat. Sarah juga nggak taat, sehingga Sarah memberikan Hagar dan lahirlah Ismail. Ismail lahir sekian tahun duluan daripada Ishak. Bapaknya sama loh, Abraham. Abraham yang tahu kebenaran. Tapi kemudian waktu Hagar pertama kali tahu dia hamil, dia mulai memandang rendah Sarah. Dan Sarah nggak suka. Dia mulai menyiksa Hagar. Tapi kemudian ada firman Tuhan bagi Hagar. Dan lahirlah Ismail. Kemudian ternyata Sarah diingat Tuhan dan dia mengandung dan lahirlah Ishak. Waktu Ishak dan Ismail bermain-main, ini saya baca ketika saya coba ini, ternyata katanya Ismail yang lebih tua itu mempermainkan Ishak. Apakah itu biasa atau lumrah atau bagaimana? Tapi itu dilihat oleh Sarah, nggak baik nih.
Dia suruh usir Hagar dan Ismail. Abram yang bapaknya Ismail nggak suka, tapi kemudian datang firman Tuhan, dia harus diusir. Jadi ada konflik juga Bapak Ibu antara Hagar dan Sarah, antara Ismail dan Ishak sampai sekarang. Iya kan? Sampai sekarang. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Abram meninggal? Kalau kita baca di firman Tuhan, Ismail datang bersama-sama Ishak menguburkan Abram. Tapi tidak apakah mereka udah baik-baik dan nggak ada tertulis, gitu ya? Yang jelas tinggalnya udah jauh-jauhan. Lanjut Bapak Ibu, Ishak mempunyai anak kembar. Siapa Bapak Ibu? Esau, anak sulung yang duluan lahir, dan Yakub. Bahkan dari kandungan mereka udah berkonflik Bapak Ibu. Luar biasa. Kenyataan. Ya, walaupun Esau tidak taat firman Tuhan di satu sisi, tapi yang sisi yang lain Yakub menipu. Konflik Bapak Ibu. Tapi Yakub takut pada Esau dan dia kabur. Dia dengerin omongan mamanya. Siapa mamanya? Mamanya Yakub dan Esau? Ribka. Pergi aja lah ke rumah tulangmu sana, bla 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 bla. Dan pergilah Yakub. Dan akhirnya puluhan tahun kemudian Yakub pulang dengan istri, anak-anaknya, hartanya, tapi dia masih takut. Luar biasa. Ini salut nih kalau baca cerita Yakub dan Esau. Artinya dia masih gentar, takut dengan abangnya. Oh, anak siakangan. Walaupun aku pernah jahat, walaupun aku dapat firman Tuhan, tapi dia lebih dulu hadir. Dia masih takut Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia beranikan diri. Dia sempat bergumul dengan Tuhan sebelum dia nyebrang. Dan dia pergi mendapati abangnya. Padahal dia udah kirim dulu anak-anaknya, istrinya. Dia belakangan, memang dia pintar sekali Bapak Ibu ya. Dia udah kirim persembahan. Tapi abangnya udah rindu sama dia. Dia peluk Yakub, nangis mereka. Luar biasa. Terjadi pemulihan Bapak Ibu. Tapi Ismail dan Ishak kita nggak tahu nih, apakah mereka udah pulih. Buktinya ya sekarang ini kita. Tapi Yakub dan Esau terjadi pemulihan. Lanjut kepada anak-anaknya Yakub yang 12 orang. Datanglah seorang Yusuf yang sangat dikasihi oleh Yakub. Ya wajar, karena mamanya Rahel adalah cinta pertamanya, gitu kan ya. Tapi kalau Lea bonus gitu kan. Maaf ya, ini bahasaku aja ya. Ya bonus dari bapaknya Lea dan Rahel, juga tadi hamba-hambanya. Tapi Yusuf begitu dikasihi dan dia abang-abangnya melihat perbedaan perilaku bapaknya. Dan apalagi ketika mimpi itu disampaikan, bencilah abang-abangnya. Sehingga punya kerinduan sama seperti Kain kepada Habil. Udah kita habisin aja lah dia ini. Ya kan ya? Banyak tingkah nih, banyak cengcong dan lain sebagainya. Dan jadi Bapak Ibu, muncullah Ruben, muncullah Yehuda yang mau menyelamatkan Yusuf. Tapi dengan cara yang dia nggak ngerti. Udahlah, jual aja lah dia sama orang Midian. Dan dijual lah Yusuf ke orang Midian. Padahal keputusan itu Bapak Ibu, kalau secara logika bisa aja Yusuf lewat karena perjalanan, dia jadi budak loh. Tapi perbedaannya adalah karena ada Tuhan. Tuhan udah kasih mimpi buat Yusuf. Dan Yusuf belajar di situ. Dan ketika sekian tahun, puluhan tahun kemudian mereka bertemu kembali di Mesir, Yusuf sudah pulih lebih dahulu. Dia udah pulih ketika dia di penjara, ketika perilaku Potifar, istri Potifar di penjara, dia udah pulih. Dia lihat Tuhanlah yang membuat aku demikian, Tuhanlah yang menjadikan aku demikian, Tuhan mau membentuk aku, Tuhan kasih mimpi karena punya rencana yang kekal. Dan ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, ya itu diplomasi dia sebagai perdana menteri dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia nggak tahan, dia bilang, akulah Yusuf. Akhirnya mereka nangis-nangisan, peluk-pelukan. Keren banget ya, indah sekali ya.
Bapak Ibu ya. Jadi ingat, segala sesuatu dimulai dari Tuhan dulu. Tuhan yang memulihkan engkau dan saya terlebih dahulu, baru engkau dan saya bisa pulih dengan pihak lainnya. Tuhan yang rindu memulihkan persekutuan yang rusak, karena Tuhan juga tahu manusia sejak awalnya udah jatuh dalam dosa. Nggak bisa manusia secara manusiawinya. Jadi harus campur tangan Tuhan dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan kakak beradik, dalam hubungan pemerintahan, pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan, hanya Tuhan, nggak ada yang lain. Amin. Iya Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau buat kita di tempat ini. Tahu nggak Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin ataupun pimpinan di apapun, mungkin kita kadang melihat, enak lah abang itu, kakak itu sebagai pemimpin berikan perintah, keputusan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, beban yang sebagai pemimpin itu risiko Bapak Ibu. Makanya pemimpin harus berani gitu kan. Harus ada keputusan yang disampaikan, dan itulah yang dilakukan Tuhan kita melalui Yesus. Bapa di surga, aku harus ambil keputusan, kirimkan Yesus, karena kalau enggak akan selamat manusia. Dan Yesus mengambil keputusan untuk taat sampai mati di kayu salib. Dia harus menerima hinaan, dia harus menerima siksaan, caci maki. Dia ditolak oleh adik-adiknya. Bapak Ibu baca di firman Tuhan, dia bilang ini Yesus anak Yusuf dan Maria, ini saudara-saudaranya. Waktu itu saudara-saudaranya belum percaya sama dia, bahkan meragukan dia. Saudara tiri ya, Yesus dilahirkan dari benih Roh Kudus, tapi Yakobus dari Yusuf dan Maria yang menulis kitab Yakobus itu saudaranya Bapak Ibu. Tapi Yakobus berubah ketika Yesus taat. Bisa aja dia, ini terlalu berat bagiku. Makanya waktu di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Taat Bapak Ibu. Dia pikul salib, dia terima itu. Dia terima kutuk, dia terima caci maki, ludah, ditampar, ditombak, dicambuk, dan lain sebagainya sampai disalib. Dia terima Bapak Ibu. Nah ini gak mudah buat kita sebagai manusia. Karena tadi cerita sejak Adam dan Hawa, kita ada ego, kita ada pikiran sendiri, kemauan sendiri, belum lagi latar belakang kita. Kita melihat mungkin orang tua kita, circle kita, lingkungan kita, itu mempengaruhi kita, pikiran kita, membuat kita harus begini, kalau begini harus begitu, dan lain sebagainya. Tapi itu kan manusia Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan menembus segala batas manusia itu, menembus segala kedagingan itu, menembus segala kebodohan, kebebalan, kejugulan, kealpaan, menembus Bapak Ibu. Corrie ten Boom ini langsung loncat di halaman 18 nih. Ya, halaman 18 Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini seorang wanita di Belanda. Dia menolong orang-orang Yahudi yang waktu itu Nazi sedang berkuasa, mau mengambil banyak orang Yahudi untuk dibunuh di camp konsentrasi. Dan Corrie ten Boom ini menyelamatkan banyak orang Yahudi, dan dia dibenci orang Nazi, dan dia akhirnya ketangkap Bapak Ibu. Ya disiksa, mengalami penganiayaan. Tapi suatu waktu akhirnya selesai, dan yang dilakukan Corrie ini adalah dia mengampuni orang Nazi itu. Dia mengalami penyiksaan bukan hanya verbal loh, fisik loh.
Padahal dia mau menyelamatkan orang Yahudi. Bukan dia yang salah, orang Yahudi waktu itu di hadapan orang Nazi salah. Dia selamatkan orang Yahudi, tapi dia yang kena getahnya. Dia ditangkap, disiksa, tapi dia ambil keputusan, aku mau mengampuni. Oh, luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi dia katakan pengampunan itu bukan perasaan, tapi keputusan ketaatan. Pasti dia akan ingat. Apakah dia trauma? Saya percaya dia masih trauma, tapi dia ambil keputusan, dia mau taat, aku mau mengampuni. Dari mana dia tahu? Karena dia orang percaya. Dia tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Inilah firman Tuhan katakan di Yakobus 5 ayat 16. Naik ke atasnya nih. Halaman berapa nih? Naik ke atasnya. Terus di bawahnya nih, di bawah ini. Nah, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dia tahu firman Tuhan ini. Dia tahu juga di Matius 5 ayat 23-24 katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow. Matius Bapak Ibu. Dan Tuhan kita udah membuktikan itu. Dia nggak ada salah pada engkau dan saya. Justru engkau dan saya yang salah dan berdosa kepada dia. Tapi dia justru, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Sebab itu dia katakan kepada Petrus ketika dia akan naik ke surga. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sehingga Petrus bilang, engkau tahu Tuhan. Jadi ada kasih Bapak Ibu. Persekutuan yang rusak akan dipulihkan oleh kasih. Karena hubungan engkau dan saya kepada Tuhan juga dipulihkan oleh kasih Tuhan. Bukan kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Dan itu yang Tuhan rindukan. Ketika engkau dan saya sudah dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya juga merefleksikan Tuhan dalam kehidupanmu dan kehidupanku melalui kasih. Keren kan? Nah, ingat Bapak Ibu, kasih hanya ada di dalam Kristus. Yang lain bukan kasih. Kasih itu adalah Kristus, Yesus. Keren banget kita ya. Jadi jangan pernah sekalipun mau meninggalkan Kristus. Jangan pernah sekalipun mau meninggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan ada Kristus. Di dalam persekutuan ada kasih. Iya tapi dia begitu, dia begini, begitu, segala. Dia nggak tepat janji, ini, itu, dan segala macam. Iya, karena engkau dan aku masih manusia Bapak Ibu. Engkau dan aku belum malaikat. Engkau dan aku juga belum diangkat oleh Tuhan. Kita sedang proses, mengalami proses bersama-sama. Balik tadi kepada cerita pemimpin Bapak Ibu. Perspektif yang didapat seorang pemimpin, contoh ini kayak saya ya, posisinya dia lebih tinggi dan bisa melihat semua. Tapi perspektif Bapak Ibu berbeda. Bapak Ibu dalam kondisi duduk dan melihat saya sendiri. Tapi saya bisa melihat. Itulah yang dilihat pemimpin. Mungkin pemimpin bisa lihat lebih luas, lebih jauh, lebih ini. Nah, ini buat konflik.
dengan anak muridnya, dengan anggota konselnya. Hanya kita perlu belajar. Karena tadi itu kita masih manusia, Bapak Ibu. Betul bahwa engkau dan saya, ketika engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, itulah ada Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku masing-masing. Itu yang sedang mengubahkan engkau dan aku. Itu yang dikatakan proses, mengubahkan pikiranmu dan pikiranku, perasaanmu dan perasaanku, perkataanmu dan perkataanku, sikapmu dan sikapku, akal budi, ya. Katakan firman Tuhan, pikirkanlah yang baik. Nanti ada buah-buah roh, kelemah lembutan, kesabaran. Aku juga nggak hafal. Ada berapa buah roh? 7 ya? 9? Nah, sayanya nggak hafal Bapak Ibu. Ngapain bohong-bohong nggak hafal. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu. Kelemah lembutan, kesabaran, kasih. Sebab itu engkau dan saya perlu seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau ini saya agak hafal. Ketopong, keselamatan, ikat pinggang, kebenaran, pedang, roh, kasut, kerelaan, memberitakan, perisai, iman. Lumayan ya, apa? Yang hafal diomongin, yang nggak hafal ya jangan ngecap, bahaya. Ya Bapak Ibu ya, banyak firman Tuhan kebenaran. Kita udah baca, apakah kita udah lakukan? Belum tentu. Inilah miss-nya buat engkau dan saya. Saya katakan saya artinya pemimpin juga bisa miss Bapak Ibu. Dan pemimpin perlu engkau yang dipimpin. Itu saya sampaikan minggu lalu di Uban. Nggak ada salahnya jemaat ataupun orang yang dilayani bisa mengingatkan pemimpin. Dan pemimpin juga berhak untuk mengingatkan jemaat dan orang yang dilayani. Namanya juga pemimpin ya. Buat apa kau jadi pemimpin kalau kau nggak ngingatin? Itu yang dilakukan Tuhan kita. Dia mengadakan perubahan dari yang pola-pola lama orang Farisi, dia ubah itu. Dari yang pola lama di gedung ibadah harus korban ini, korban itu, tapi gedung ibadah jadi bukan tempat ibadah, jadi tempat jual beli. Makanya dia bongkar itu. Dia bilang roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan ritual dan rutinitas. Tuhan Yesus sampai berapa kali dia mau dilempari dan mau dibunuh, tapi waktunya belum. Makanya dia kadang-kadang menghindar dan lain sebagainya. Itulah peran para pemimpin. Terjadi Bapak Ibu di zaman Paulus, dia sempat berselisih dengan beberapa rekan. Tapi apakah dia stop melayani Tuhan? Pundung, udahlah nggak mau ikut Tuhan lagi lah. Paulus kayak gini lah, kata Barnabas, kata Markus. Udahlah, udah. Tidak Bapak Ibu. Mungkin jarak mereka tidak sedekat dulu. Tapi yang jelas dia tidak menyimpan dendam, benci dan lain sebagainya. Mungkin pelayanannya udah berbeda, no problem. Tapi hatinya tidak menyimpan luka, tidak menyimpan bara. Ya memang udah beda nih. Kita sama-sama melayani. Kau di sini, aku di sini. Biarlah kemuliaan untuk Tuhan. Waktu zaman gereja mula-mula, ada orang-orang yang dari turunan Yahudi, ada orang-orang yang turunan Yunani. Itu berbeda Bapak Ibu. Berbeda secara budaya, karakter. Dan saya akuin, saya nih ya, agak susah dengan orang-orang yang BTL. Aku orang Batak, tapi aku lahir di sini di tanah Melayu gitu ya. Aku sekolah ke Bandung, kadang-kadang aku harus ya proses buatku Bapak Ibu. Proses. Kalau ada ya orang BTL gimana sih ya? Ngomongnya kan kayak gitu. Itu kadang-kadang buat aku, Tuhan proses buat aku juga gitu kan ya. Jadi saya mau katakan saya juga sampai dengan detik ini sedang diproses oleh Tuhan. Saya ngomong ini tidak dengan malu dan lain sebagainya. Nggak ada jaim-jaiman. Saya percaya pemimpin yang lain juga demikian. Amin. Iya Bapak Ibu. Dengan
adat dan lain sebagainya. Aku nggak terlalu mengerti Bapak Ibu ya. Orang tua aku juga nggak menyampaikan. Ya ada hal yang kusetujui, ada hal yang tidak setuju gitu kan ya. Kalau sampai sekarang aku nggak terlalu ngikutin, itulah proses buatku sampai saat ini. Gitu kan ya. Jadi sorry kalau ada yang ngomong adat, aku nggak terlalu bagaimana gitu ya. Itu proses buatku saat ini. No problem. Yang penting kan ini buat Tuhan. Jadi Tuhan sedang berproses buat aku saat ini. Dalam hal itu yang tadi aku ngomongin, ada juga yang lain gitu ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ketika Tuhan sedang berproses buatmu dan buatku, bukan berarti oke Tuhan, stop, cukup sampai di sini, aku akan balik. Aku akan menjauh. Nah, itulah yang terjadi di sini Bapak Ibu. Halaman pertama. Persekutuan tidak selalu berjalan mulus. Relasi dengan Tuhan dan sesama juga akan mengalami 1. Kegagalan, 2. Luka, ada pengkhianatan, ada kekerasan hati. Tapi Allah aktif untuk memulihkan persekutuan yang rusak. Nah ini fakta Bapak Ibu, ini fakta dan realita. Tidak meninggalkan Tuhan, tapi menjauh secara perlahan. Nggak ninggalin Tuhan, tapi dia mulai menjauh. Dikit-dikit gitu ya. Yang kedua, ada di komunitas tapi hatinya terluka. Ada di ibadah, ada di komsel, ada di doa, pemurid, tapi hatinya sebenarnya terluka. Dan yang ketiga, dia hadir secara fisik, tapi dia kehilangan relasi yang hidup. Inilah yang minggu lalu firman Tuhan katakan, bukan kehadiran secara fisik. Nggak cukup kok kita hadir, tapi yang diperlukan adalah persekutuan. Nah kata-kata ini dulu itu yang saya tahu namanya komsel itu persekutuan. Iya ya. Itu Bapak Ibu. Apakah itu ada padamu dan padaku? Tidak meninggalkan Tuhan, tapi menjauh secara perlahan. Ada di komunitas, tapi hatinya terluka. Hadir secara fisik, tapi kehilangan relasi yang hidup. Jadi semuanya serba tadi, sandiwara, kewajiban, rutinitas. Ini berlaku bukan hanya buat jemaat, tapi juga buat pemimpin dan pelayan. No debat. Iya dong, ini fakta. Karena tadi saya udah cerita kan, Paulus dan temannya, murid-murid Tuhan. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan? Mereka bertengkar siapa yang paling hebat. Yohanes dan saudaranya, siapa saudaranya Yohanes? Yakobus ya? Aku lupa ya. Yakobus atau Andreas? Yakobus ya, Andreas saudaranya Petrus ya. Siapa yang paling hebat di antara kita? Malah mamanya juga anak-anak Zebedius. Tuhan kalau boleh yang satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kiri. Wah, coba. Ini main favoritism. Jadi kita jangan main favoritism. Itulah yang terjadi dengan tadi yang saya ceritakan ya, dengan Isa, Yakub dan Esau, Yakub dan anak-anak. Jangan, bahaya Bapak Ibu. Nggak ada favoritism. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh kalau menjadi memang dia spesial, boleh lah. Tapi jangan gara-gara itu engkau jadi kalau yang ini salah tutup mata, kalau yang itu salah nggak gitu. Tapi kalau menyangkut kebenaran tetap dinyatain. Ya kan ya Bapak Ibu? Ya, halaman 10. Ini latar belakangnya. Kembali itu bahasa Ibrani-nya suf. Ya kita harus berbalik. Mari sama-sama kita berbalik. Kita bertobat. Ya, kita bertobat. Bukan dengan perasaan tapi dengan tindakan. Menyembuhkan itu bahasa Ibrani-nya rafa, artinya memulihkan.
menyembuhkan luka secara menyeluruh. Allah mengampuni dan menyembuhkan akar luka relasi. Jadi tetap Tuhan, tetap kepada Tuhan kita datang. Ya, manusia hanya perantara, manusia terbatas, pemimpin juga terbatas, pembimbing terbatas, tapi Tuhan tidak. Datang sama Tuhan lebih dahulu. Next, nah ini penting nih. Ya, kerusakan persekutuan itu berakar pada hatimu dan hatiku. Ya, tadi WL udah sampaikan. Bukan situasi hati yang keras. Bukan situasi, tapi hatimu dan hatiku yang keras. Keras Bapak Ibu, jugul. Ya, jugul. Memang gak enak kata-katanya, jugul. Terdengar juga gak enak, jugul. Ya, jangan Bapak Ibu ya. Yeremia 4 ayat 4, Yeremia 3:22 katakan Allah mengambil inisiatif pemulihan. Allah Bapak Ibu. Sebab itu ketika Tuhan menjamah engkau dan aku melalui firman kebenarannya, melalui mungkin seorang hamba, melalui pujian, melalui apapun, lembutkan hatimu dan hatiku ya. Itu firman Tuhan juga ya, katakan lembutkan Bapak Ibu. Jadi kita introspeksi dulu. Apa ya Tuhan maksudnya? Walaupun mungkin dia yang salah, apa ya Tuhan? Aku harus lebih sabar kah? Aku harus lebih begini kah? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, halaman 13. Tidak otomatis. Respon kita tadi Yakobus 5:16 yaitu kita saling mengaku dosa, saling mendoakan dan tapi katakan pemulihan tidak otomatis. Perlu kerendahan hati dan perlu keberanian untuk memperbaiki. Haleluya Bapak Ibu. Saya ingat ini kejadian, saya ceritain diri saya aja lah ya. Orang lain nanti nggak enak, siapa tahu saya. Waktu itu ada rapat keluarga dan almarhum bapak saya bilang begini menyangkut itu saya. Di situ semua hadir, abang, lai saya, ada orang dari dan saya dengan gagah berani. Saya tidak setuju Pak. Tapi ngomongnya bukan kayak gini, maksudnya saya bilang, Pak saya nggak setuju. Dan respon bapaknya, kau pulang kau, gitu kan? Pulang kau. Jadi saya dan istri saya pun pulang gitu. Padahal yang saya kemukakan itu menyangkut kebenaran Bapak Ibu, bukan kebenaran manusia, kebenaran firman Tuhan. Dia nggak setuju. Dan sejak itu udah jarang ketemu. Tapi ya puji Tuhan, satu waktu ketika dia dioperasi apa ya waktu itu ya, sinus atau katarak, dan maaf waktu itu hampir lewat. Abang saya namanya dia bilang, panggillah dulu adikmu, saya maksudnya begini. Dia takut gitu ya. Puji Tuhan. Akhirnya waktu dia pulang saya datang, ya pulih lagi gitu ya. Maksud saya kebenaran kadang-kadang ketika kita menyampaikan, ketika kita kemukakan belum tentu disetujui orang, pemimpin. Ya. Kemarin waktu kami PA juga begitu, seorang anak PA bilang, saya gini di kantor. Bagus, saya bilang, kebenaran harus dinyatain, tapi kok siap ya? Konsekuensinya nanti kok di gimana siap bang. Wih keren juga nih. Ya kan Bapak Ibu? Hai Bapak Ibu. Dan saat ini dunia sedang butuh itu. Tetangga kita butuh itu. Orang yang gak dikenal butuh itu. Kemarin waktu saya jalan, saya lupa jalan pagi itu jalan sore ya. Waktu itu Pak Ira juga nelpon saya. Makanya saya bilang saya lagi ngobrol sama tetangga, ini ibu-ibu, bapak ibu, dia komplain masalah kucingnya yang hilang dan dia menuduh tetangga yang sana itu kayaknya, kalau bilang kalau gitu bu, ibu ngomong langsung ke dia, nggak mau gini. Jadi gimana? Ya tapi gue lihat ini udah cerita. Tapi saya balikan lagi firman kebenaran dong, nggak boleh gitu bu. Kalau ibu ini ibu ngomong langsung sama dia, namanya ibu menuduh dia. Atau kalau enggak ibu ngomong sama Pak RT, tapi Pak RT bilang masa urusan begini aja. Atau gini, mana foto kucing ibu biar saya share di grup. Nggak ada, dia bilang gitu, susah. Cukup lama Bapak Ibu harus meneladeni dia gitu kan ya. Padahal aku lagi jalan dan waktu itu Pak Era lagi nelpon, tunggu Pak Era. Ini tetangga lagi serius ini.
Bapak Ibu, banyak orang butuh kita. Kita itu artinya aku dan engkau. Siapapun engkau, mungkin engkau baru kek, masih muda, udah lama, udah tua, mungkin engkau baru bergabung kembali, no problem. Komsel kami baru dibuka lagi, no problem Bapak Ibu. Tapi dunia sedang butuh kita. Mereka sedang menantikan mana firman, mana kebenaran. Karena mungkin selama ini hidup dalam ketidakbenaran karena kebiasaan tadi. Udah biasa kok. Udah biasa langgar lampu merah, udah biasa nggak pakai helm, udah biasa dan seterusnya dan seterusnya. Udah terjadi korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Next, halaman 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Ini bagus Bapak Ibu. Halaman berapa ini? 19 nih. Halaman 19. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya, katakan kami Bapak Ibu. Kami. Keren kan? Makanya hampir tiap minggu ada orang baru di tempat ini. Saya percaya ada apa Bapak Ibu? Ada damai sejahtera. Ya kan? Saya tahu juga di beberapa komsel ada orang baru. Ada damai sejahtera. Bukan sumber gosip, bukan biang gosip, ya kan ya? Tapi biang biang kebaikan, kemurahan, pengampunan, kasih, berbagi. Aduh, keren banget Bapak Ibu ya. Haleluya. Next. Nah, ini dia. Ini agak bolak-balik ya. Capek dikit ya Mia. Apakah ada relasi yang rusak? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Apakah ada luka yang disimpan? Nggak usah angkat tangan, dalam hati aja. Tapi puji Tuhan, pemulihan itu dikatakan berhenti menyalahkan Tuhan, datang pada Tuhan, bersedia diubahkan. Berhenti menyalahkan Tuhan, datang pada Tuhan, bersedia diubahkan. Makanya tadi saya juga mau sampai dengan sekarang. Komunitas sehat itu bukan tanpa konflik. Nah, ini dia. Artinya Bapak Ibu, jangan engkau dan saya mengharapkan komunitas yang tanpa konflik. Itu zong. Rumah tangga tanpa konflik, zong. Komsel tanpa konflik, zong. Pemuridan tanpa konflik, zong. Gereja tanpa konflik, zong. Karena engkau dan saya masih manusia. Konflik itu ada, tapi itu mampu menyelesaikan dengan benar. Bukan baik, tapi benar. Benarnya berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan selera pemimpin, selera jemaat, bukan firman Tuhan. Amin? Iya dong. Utamakan kasih dari ego. Di sini adanya gogo, bukan ego ya. Gogo, ego. Ya. Utamakan kasih Bapak Ibu. Ayo. Pilih rekonsiliasi dari pembenaran diri. Itulah yang teladan Tuhan kita lakukan. Lebih mengutamakan kita orang berdosa daripada dia ada di surga, tapi dia rindu dengan engkau dan saya. Terakhir, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Dikatakan Bapak Ibu, gereja adalah tempat pemulihan. Katakan tempat pemulihan. Tempat pemulihan. Bukan penghakiman. Bukan penghakiman. Ulang. Bukan penghakiman. Bukan penghakiman. Iya.
tempat pemulihan, bukan penghakiman. Iya kan? Keren kan? Makanya orang baru datang. Makanya kita datang ke tempat ini. Karena di tempat ini adalah tempat pemulihan, bukan penghakiman. Kita datang ke konsel, kita datang ke pemuridan, kita datang ke doa. Kok udah hilang? Belum ya? Apalagi? Gereja adalah ruang aman untuk bertumbuh. Katakan bertumbuh. Iya Bapak Ibu. Bertumbuh nggak pandang umur. Tadi saya bilang sendiri, saya aja sedang diproses sampai dengan detik ini. Bohong kalau engkau katakan engkau udah sempurna. Ayo, jangan malu, jangan ragu. Ya. Kita harus biasakan budaya pengampunan. Haleluya. Aku ampuni dia, abang itu, kakak itu. Aku ampuni dia, adik itu, si A, si B, dan lain. Berani menegur dalam kasih, Bapak Ibu. Tegurlah dalam kasih. Bukan tegur dalam keketusan, tegur dalam kekasaran, tegur dalam kebencian. Dalam kasih Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Saya pun masih terus belajar dalam kasih. Tapi tetap harus kita tegur. Dalam kasih. Dalam kasih. Bukan menyalahkan gitu kan ya. Bukan. Sehingga dia merasa dihakimi yang bersangkutan. Buatlah sistem pendampingan. Ini firman Tuhan katakan. Bicara 4 mata. Setelah itu bawa saksi. Ayo, mungkin ada pembimbingmu, mungkin ada pemimpin, mungkin ada teman sepelayanan, kita pakai bersama-sama. Saya udah coba terapkan semampu yang saya coba terapkan. Iya, saya coba terapkan dengan orang yang sejajar, dengan orang yang dilayani, dengan pemimpin. Ya tadi kenyataannya ya ada yang suka, ada yang tidak. Saya juga begitu, gitu kan. Tapi itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Haleluya. Keren. Minggu depan pasti ada orang baru lagi datang. Di komsel juga ya. Ya kan ya. Terlepas dari makanannya enak, langsung lihat aja. Itu beda kasus lah ya. Ya ada yang cerita gitu ya. Wah, mau PH pun masaknya keren juga gini. Ya betul ya, menyiapkan yang terbaik gitu ya, membuat yang terbaik gitu ya, buat Tuhan melalui pembimbing, melalui rekan PA dan komsel. Keren sekali. Kita baca sama-sama Yakobus 5 ayat 16. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 16. Bolak lagi ya Mia. Halaman berapa ini? 14. Halaman 14. Belum. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Oke. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Silakan maju tim PW. Kita akan saat teduh. Mari Bapak Ibu. Ini waktu saat teduh. Tutup matamu. Tutup matamu Bapak Ibu. Biarkan tim PW menaikkan pujian ini. Mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja.
Ambillah keputusan untuk mengampuni satu dengan lainnya. Ambillah keputusan untuk mendoakan satu dengan lainnya. Kalau orangnya ada di tempat ini, ambil keputusan. Temui dia, nyatakan kasih Tuhan. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Ambil keputusan. Percaya Roh Kudus sedang bekerja padamu dan padaku di tempat ini dan dimanapun engkau berada. Ambil keputusan ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus, bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib pada semua kami tanpa terkecuali di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan ada pada kami satu dengan lainnya. Biarlah kami satu dengan lainnya saling mengaku dosa, saling mengampuni, mendorong di dalam kasih. Dan biarlah pengampunan nyata di tempat ini, di ibadah ini, di komsel dimanapun kami ada, di kelompok pemuri dan dimanapun ada, di rumah tangga di mana kami ada, di tempat kami bekerja dimanapun kami ada, di tempat kos kami ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan yang memberkati engkau dan saya, keluar masukmu dan keluar masukku. Tuhan yang menerangi engkau dan saya dengan wajahnya, membuat kita menjadi garam dan terang, membuat kasih dan pengampunan nyata di tengah-tengah dunia yang dalam kegelapan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus